Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik untuk pembelajaran kali ini matematika, tapi sebelumnya baiknya kita mengawali pembelajaran kali ini dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Ya, selanjutnya Bapak akan absen untuk siswa-siswa yang tidak hadir. Apakah semuanya hadir di sini? Hadir. Oh ya, dari 40 siswa hadir semua. Ya, terima kasih. Ya, baik untuk pembelajaran matematika kali ini, ya, Bapak akan memberikan suatu penjelasan awal untuk kalian belajar matematika kali ini. Ya, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang titik, kedudukan titik ya. Nanti kalau semisal titiknya berkoordinat 2,3, berarti x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 3. Jika koordinat negatif 2,5, berarti x-nya di negatif 2, y-nya di 5. Kemudian kalau semisal berkoordinat negatif 5, negatif 7, ya benar, x-nya di negatif 5, kemudian y-nya ada di negatif 7. Ya, itu nanti akan kita gunakan. Tapi sebenarnya untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pencerminan, atau kalau misal kita sebut materi sekarang itu refleksi. Ya, pernah dengar cermin kan? Belum. Wah, cermin pastinya sudah dengar ya. Pastinya kalau misal cermin digunakan untuk siswa-siswa yang cewek untuk berdandan. Ya, kalau laki-laki biasanya untuk menyisir rambut ya. Ya, biasanya cermin itu digunakan seperti itu. Nah, kalau semisal kita bayangkan kita ada di depan cermin nih. Kita ada di depan cermin, kemudian kalau semisal kita ada di depan cermin, apa yang nampak di cermin? Ya, pasti tubuh kita ya, tubuh kita. Kemudian kalau semisal kita letakkan sesuatu barang, misalkan apa ya? Apa coba? Piala, ya piala. Apa HP? Ya HP di depan cermin. HP di depan cermin, yang nampak di cermin apa? Ya HP juga. Kalau misal kita letakkan suatu barang lagi, kardus, misal kardus kosong, di depan cermin, di cerminnya juga akan nampak kardusnya. Nanti akan seperti apa sih bentuknya? Apakah sama besar? Terus letaknya apakah sama jaraknya dengan cermin? Itu nanti akan kalian pelajari di PKS nantinya. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang translasi atau pergeseran. Ya, kalau misal Bapak pertama berdiri di sini, kemudian berjalan sejauh 2 langkah, nah ini namanya bergeser. Kalau di matematika kita sebut dengan translasi. Nah, contoh kehidupan sehari-hari, misalnya misal kita ada di pom bensin ya, kita pom bensin antri, kita mengendarai sepeda motor, antri itu beberapa sepeda motor. Nah, sekali kita maju akan bergeser satu sepeda motor, bergeser lagi satu sepeda motor. Nah, itu nanti kita akan pelajari bagaimana sih kedudukannya motor itu, berubahnya sejauh apa sih, seperti itu. Selain itu juga pergeseran jika kita mendorong meja, memindahkan meja didorong, nah, dia akan bergeser mejanya. Nah, itu titiknya, titik-titik yang ada di meja itu bergeser enggak, seperti itu. Nah, semuanya ini nanti bentuk-bentuk meja, bentuk dari HP, bentuk dari sepeda motor akan kita letakkan pada koordinat kartesius seperti gambar di samping ini ya. Untuk koordinat kartesius pernah dengar kan ya, pastinya. Nanti kita gunakan untuk mempelajari yang pertama tentang pencerminan, yang kita sebut apa tadi ya, benar, refleksi. Kemudian pergeseran yang kita sebut dengan translasi. Ya, agar lebih mudah untuk mempelajari materi refleksi atau pencerminan dan juga translasi, yakni pergeseran. Nah, ini Bapak akan bagi KS-nya, tapi sebelumnya bisa dibentuk kelompoknya. Kelompoknya ada 4 sampai 5 siswa. Silakan berhitung dari sana 1 sampai 5. 1, Ya, 2, itu. Ya, terima kasih. Ya, silakan berkelompok sesuai dengan nomornya. 1 sebelah kiri Bapak paling kiri, 2 dan seterusnya sampai 5 kelompok. Ini saya Bapak kasih LKS-nya masing-masing 1 ya, 1 kelompok 1. Makasih, Pak. Ya,
Nah, di sana nanti akan Bapak pandu ya, dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalau misal ada yang ditanyakan silakan. Sekilas tentang pembelajaran. Dalam KD 3.5 tentang transformasi geometri ini, kelompok kami menggunakan pendekatan scientific learning yang di dalamnya terdapat 5 aspek, yaitu mengamati, menanya, menganalisis, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. Sedangkan untuk model pembelajaran yang digunakan, yaitu cooperative learning dan problem solving. Di sini siswa diberikan permasalahan dan menganalisisnya hingga mencapai tujuan tertentu dengan bantuan guru. Dalam kegiatan 1, diharapkan siswa dapat memahami konsep refleksi atau pencerminan, sifat-sifat bayangan refleksi, serta jenis-jenis refleksi. Dan pada kegiatan 2, siswa diharapkan mampu memahami konsep translasi, sifat-sifat bayangan translasi, serta dapat mencari bayangan translasi, yaitu dengan menambahkan absis dan ordinat dengan jarak tertentu sesuai ketentuan atau soalnya. Baik anak-anak, hari ini kita telah mempelajari tentang transformasi geometri pada bagian refleksi dan translasi. Mari secara bersama-sama kita menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Baik, yang pertama kita akan menyimpulkan tentang pengertian translasi terlebih dahulu. Tadi sudah dipelajari kan dan sudah mengerjakan di LKS. Apa itu pengertian translasi? Mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Vina? Perpindahan, Bu. Ya, translasi secara umum adalah perpindahan atau pergeseran, yaitu suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak dan arah yang sama. Setelah itu di LKS kalian juga mempelajari tentang sifat-sifat atau bayangan translasi. Apa saja sifat-sifat bayangan translasi tersebut? Ya, yang pertama, seluruh titik pada bidang datar yang ditranslasi ikut bergerak dengan jarak dan arah yang sama. Selanjutnya yang kedua, apa Vina? Luas benda asli sama dengan luas benda bayangan. Ya, benar. Yang kedua adalah luas benda asli sama dengan luas benda bayangan. Selanjutnya, sifat translasi yang ketiga yaitu bayangan yang terbentuk sama dan sebangun dengan benda aslinya. Dan yang keempat, sifat-sifat bayangan translasi adalah dapat dinyatakan dalam pasangan berurutan, di mana bilangan tersebut menunjukkan jauhnya perpindahan. Tadi kita sudah menyimpulkan tentang pengertian translasi dan sifat-sifat bayangannya. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan tentang rumus translasi. Nah, rumus translasinya adalah sebagai berikut. Jika titik P, X, Y ditranslasikan oleh titik AB atau TAB, kita menulisnya, maka bayangan yang terbentuk adalah P aksen, kurung buka, kurung tutup, X aksen, Y aksen. Dan bayangan yang terbentuknya adalah kurung buka, kurung tutup, X plus A, Y plus B. Kita telah menyimpulkan tentang translasi. Selanjutnya pada kegiatan 2, kalian mempelajari tentang refleksi. Refleksi itu apa sih anak-anak? Pencerminan, Bu. Ya benar, refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan semua titik pada bidang datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Pengertian refleksi atau pencerminan sudah kita simpulkan. Selanjutnya kita akan menyimpulkan tentang sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Mungkin ada yang ingat apa salah satu dari sifat pencerminan tersebut? Masih, Bu. Ya, apa yang pertama? Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ya benar, sifat pencerminan yang pertama adalah jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Selanjutnya sifat yang kedua adalah bentuk bayangan benda sama dan sebangun atau simetri dengan benda yang dicerminkan atau benda aslinya. Dan untuk sifat yang ketiga, geometri benda yang direfleksikan berhadapan dengan petanya atau bendanya. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian
dan sifat bayangan dari refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan ini mempunyai beberapa jenis. Terdapat di antaranya yang pertama yaitu Refleksi terhadap sumbu X. ya, yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Yang kedua ada refleksi terhadap sumbu Y. Yang ketiga mungkin ada yang tahu? Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ya, yang ketiga ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Selanjutnya ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian ada refleksi terhadap titik asal O 0,0. Selanjutnya ada refleksi terhadap garis X sama dengan H. Dan yang terakhir ada refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Berikut adalah jenis-jenis refleksi. Baik anak-anak, telah selesai pembelajaran kita hari ini tentang refleksi dan translasi. Untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kalian mempelajari tentang lanjutan dari materi transformasi geometri ini tentang rotasi dan dilatasi. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.